Hai guys, welcome to my channel. Kali ini gue akan menceritakan kisah seram dari seorang pria berusia 32 tahun. Kita sebut aja namanya Mark, oke? Okay. Mark adalah seorang pria yang bertubuh besar dan situasi ini terjadi ketika dia dalam perjalanan pulang dari kantornya. Dia mengatakan kalau 1 minggu sebelum kejadian ini dia itu kehilangan handphonenya. Jadi dia tidak bisa menggunakan telepon atau mendapatkan bantuan apapun ketika kejadian ini terjadi. Waktu itu sudah larut malam, sudah jam 11. Mark baru selesai bekerja dan dia pun berjalan ke tempat pemberhentian taksi. Tapi karena dia melihat antriannya itu cukup panjang dan dia cukup lelah pada hari itu, dia memutuskan untuk naik alternatif lain, yaitu naik minivan. Minivan ini tarifnya lebih murah, tapi ia sharing dengan orang lain. Mark pun menaiki minivan itu. Jadi di minivan itu ada 5 orang totalnya sama Mark. Jadi ada supirnya, terus di samping supirnya ada kenek yang mengumpulkan uangnya, tapi itu masih anak kecil gitu, sekitar kelas 6 SD gitu. Terus di belakangnya di kursi tengah ada dua anak laki-laki, 2 anak remaja, dan di belakangnya lagi Mark sendirian. Pada saat perjalanan, anak kecil yang di depan tadi menawarkan minuman ke orang-orang yang di belakang, kepada penumpang. 2 anak remaja yang di tengah tadi pun langsung meminumnya dan menyisakan sedikit untuk Mark. Dan karena Mark ini sedang haus, dia pun minum tapi cuma 1 teguk aja. Tapi tidak lama setelah minum itu dia merasa mengantuk, dan di depannya kedua anak remaja laki-laki itu sudah tertidur. Lalu tak berapa lama dia pun tertidur. Ketika dia terbangun, dia melihat kalau mobil minivan mereka ini sudah ada di depan sebuah peternakan. Dan ada suara 2 pria asing yang berbicara dalam bahasa yang dia tidak mengerti. Tapi karena Mark ini masih sangat mengantuk, dia pun akhirnya tertidur lagi. Ketika dia terbangun, dia menyadari kalau dia ada di sebuah ruangan yang sangat besar, dan ruangan itu tampaknya seperti gudang gitu. Dan ada beberapa alat di atas meja yang besar. Dia tertidur di lantai gudang itu, dan dia tertidur di samping 2 anak remaja tadi. Karena dia berpikir ini sudah tidak beres, akhirnya dia pun mencoba untuk melarikan diri dari tempat itu. Tapi sebelumnya dia juga berusaha untuk membangunkan 2 anak laki-laki tadi, tapi mereka sangat-sangat pulas sehingga tidak bisa terbangun. Akhirnya karena Mark ini bertubuh besar, dia mencoba untuk membawa salah satu dari anak tersebut untuk diselamatkan. Tapi karena kondisi Mark ini juga masih sedikit pusing, dia juga masih mengalami kesulitan untuk berdiri. Jadi akhirnya dia hanya pergi sendiri saja gitu. Dan ketika dia mau mencoba kabur dari pintu depan yang ada di gudang, dia mendengar suara-suara. Lalu dia pun mengintip, dan dia melihat ada 3 orang pria yang berjalan menuju gudang. Mereka berjalan dari sebuah rumah yang besar di atas bukit yang tidak jauh dari gudang itu. Karena itu dia langsung buru-buru mencari jalan keluar lainnya, dan syukurnya dia mendapatkan sebuah pintu kecil yang ada di belakang gudang. Mark berusaha berlari secepat mungkin, walaupun di sini kondisinya masih sedikit pusing dan penglihatannya juga kabur, tapi akhirnya dia berhasil menemukan pagar dan langsung membukanya. Dia mendengar suara teriakan dari ketiga pria tadi, tapi dia mengabaikannya dan terus berlari. Akhirnya dia sampai di depan rumahnya dan itu sudah jam 5 pagi. Istri Mark terjaga sepanjang malam dan dia langsung berlari ke depan pintu rumah ketika melihat Mark. Di situ Mark langsung pingsan dan dia tertidur selama 1 hari penuh. Ketika dia bangun, dia pun menceritakan semua kejadian malam itu ke istrinya. Karena dia juga teringat kalau 2 anak laki-laki itu masih di sana, akhirnya dia pun menghubungi polisi. Dia memberitahu semua informasi yang mungkin bisa digunakan polisi untuk menemukan lokasi itu. Sekitar 2 minggu kemudian, Mark sangat terkejut karena mendapat informasi dari polisi kalau ada 2 anak laki-laki yang ditemukan sudah meninggal di sebuah danau, dan ketika dibuka di tubuhnya itu organ-organnya semuanya sudah hilang.
Mark sangat trauma dengan apa yang telah dialaminya karena mungkin saja ia bisa menjadi salah satu korban dari pencurian organ-organ tubuh manusia itu. Hal ini membuatnya sangat trauma dan dia harus berhenti dari pekerjaannya sementara waktu. Sekian dulu cerita kali ini guys. Gimana menurut kalian ceritanya? Apa pesan yang bisa kalian petik dari cerita kali ini? Untuk kalian, hati-hati, jangan pernah menerima minuman dari orang asing. Karena kita nggak tahu dalam minuman itu ada apa. Selalu hati-hati dan waspada ya guys. Sekian dulu cerita kali ini dan see you in the next video.